Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan ini saya ingin mendiseminasikan terkait dengan modul pada pendidikan guru penggerak, yaitu modul 1.4 terkait budaya positif. Jadi saya akan menyampaikan konsep-konsep budaya positif pada komunitas belajar di SMA Negeri 1 Cijeruk ini pada hari ini tanggal 8 Agustus 2024. Ya, nanti kita lebih banyak sharing, ya, berbagi praktik baik dan kita merefleksikan diri kita. Ternyata CGBR Kognisi dan beberapa Bapak Ibu guru penggerak juga sudah melaksanakannya, dan nanti guru penggerak Jawa Barat pasti juga akan melaksanakan hal ini karena kan sama ya yang dilakukan. Nah, ini modulnya 1.4 tentang budaya positif. Next, Ika. Ada konsep-konsep terkait budaya positif yang akan kita sama-sama pelajari di kegiatan siang hari ini. Pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Yang selanjutnya adalah keyakinan kelas yang Bapak Ibu juga sudah secara familiar sudah dilaksanakan ya. Kemudian berikutnya kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas serta restitusi 5 posisi kontrol dan restitusi segitiga restitusi. Nah, inilah konsep-konsep budaya positif yang mungkin akan dalam kesempatan ini saya sampaikan. Nah, nanti kita sharing karena teman-teman beberapa sudah di guru penggerak sudah melaksanakan aksi nyata, juga ada yang sedang melaksanakan juga, serta bagi mungkin yang tidak belum terlibat di guru penggerak namun sudah melaksanakan, nah, atau bahkan yang belum sama sekali, tidak jadi masalah ya. Kita di sini namanya juga komunitas belajar, berarti memang intinya sama-sama belajar sepanjang hayat. Nah, ini pendahuluan. Kita memahami awal terkait budaya positif ini dengan dimulai dari kegiatan cobalah buka. Ya, jadi secara bergantian. Misalnya, nanti saya coba Pak Dayat ya. Jadi Pak Dayat ambil sebuah benda yang saya tidak tahu, yang bisa digenggam. Apa aja bebas. Ya. Nah, kemudian saya meminta Pak Dayat buka genggamannya. Ya, maksudnya coba mau nggak Pak Dayat buka? Membuka apa yang digenggam itu? Tergantung. Kenapa tergantungnya? Kalau misalkan rahasia gitu kan, tidak akan mungkin dibuka gitu. Kalau memang perlu dibuka, pasti dibuka. Yang akan memutuskan kebuka siapa? Ya, kira-kira seperti itu ya permainannya, singkat saja. Jadi apakah Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda? Katanya kalau rahasia dia nggak akan buka, gitu kan? Atau penting malah nggak mau, pokoknya nggak mau aja, gitu kan? Nah, apakah Anda atau B menutup kepalan tangan Anda? Mengapa? Apa alasan? Oh ya udah nggak apa-apa, buka aja dah, biasa aja. Nah, bisa aja seperti itu. Jadi dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan? Nah, ini ilustrasi untuk nanti siswa kita. Mau kita paksa aja dia tuh, kalau dia nggak mau ya nggak mau. Nah, banyak ya contoh-contoh siswa kita yang awalnya begitu ke sini-sininya berubah, berarti memang dari dia sudah ada keinginan untuk berubah. Nah, ini ilustrasi singkatnya seperti itu untuk menuju ke teori kontrol tadi. Nah, berikutnya, nah ini perbedaannya ya, mungkin sekilas saja, ini nggak usah terlalu berteori gitu. Jadi ada bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Jadi kalau stimulus respon, kebutuhan kita tuh sama, jadi dianggap sama semua. Sementara kalau teori kontrol, kebutuhan kita berbeda. Nah, stimulus respon semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang, kalau teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar
berpandangan sama dengan kita. Nah ini yang sering terjadi, termasuk saya ya. Tapi insya Allah akhir-akhir ini sudah mulai berubah ya paradigmanya. Karena orang lain itu beda dengan kita. Kemudian kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Sementara teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Nah, stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan plan-plan baru. Stimulus respon, model berpikir menang kalah. Teori kontrol, berpikir menang-menang. Nah, jikapun mungkin seolah-olah bisa mengontrol orang lain, itu sifatnya sementara. Nah itu menurut teori stimulus respon maupun teori kontrol. Lanjut, Pak Dika. Nah ini agak lumayan panjang ya. Ini diambil dari LMS tentang makna kata disiplin. Boleh saya meminta bantuan untuk bergantian membacakan makna kata disiplin di sini dari LMS yang disampaikan atau berdasarkan dasarnya adalah Ki Hajar Dewantara. Mangga Ibu Neng. Makna kata disiplin. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Anda? Apa yang terlintas di pikiran Anda? Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Terima kasih Bu Neng. Boleh slide berikutnya, minta bantuan Pak Epul. Kelihatan ya Pak Epul dari situ? Tuh, slide kedua. Kelihatan nggak Pak Epul? Berdiri aja deh. Ya itu bacakan semuanya. Oh ini? Ya. Tinggal dibaca. Bapak pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan suatu disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Dalam kurung Ki Hajar Dewantara dan seterusnya. Masih ada slide berikutnya supaya kita samakan persepsi tentang disiplin ya, karena tadi secara umum kita memaknainya dengan peraturan, tata tertib, dan hukuman. Coba yang slide selanjutnya, punten Bu. Di situ Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau memotivasi eksternal. Karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Adapun definisi kata merdeka menurut Ki Hajar Dewantara adalah mardika iku jarwanya noranung lepasing pangres ya ing unggah kuasa aman diri piliangga. Artinya tidak hanya terlepas dari perintah akan tetapi
juga cakap buat memerintah diri sendiri. Terima kasih. Kayak satu lagi deh Pak Dika slide-nya. Oh, masih panjang ya. Ya, tolong ya sekalian biar tuntas. Ibu Nunuk. Oke, pemikiran Ki Hajar ini sejalan dengan pandangan Diana Gossan dalam bukunya Restructuring School Discipline 2001. Diana menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disciple atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Diana juga menyatakan bahwa arti asli dari kata disiplin ini juga berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Ya, terima kasih Bu Nunu. Habis ya Kak Dika ya? Masih ada? Oh, sedikit lagi saya bacain aja deh. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin dari diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Dalam hal ini, Ki Hajar menyatakan pertanggungjawaban atau bahasa Inggris, bahasa Belanda ya, verantwoordsgevoel itu adalah selalu menjadi sisi hanya hak atau kewajiban dari seseorang yang pegang kekuasaan atau pimpinan pada dalam umumnya. Adapun artinya tidak lain ialah orang tadi harus mempertanggungjawabkan dirinya serta tertibnya laku diri dari segala hak dan kewajibannya. Jadi sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Nah, itu mungkin gambaran ya tentang disiplin yang selama ini harus dipelajari pada minggu depan. Nanti selanjutnya dalam terkait dengan disiplin positif, kemudian ketika keyakinan pasti dasarnya adalah kebajikan universal yang tadi disampaikan. Nah, ini beberapa nilai-nilai yang merupakan kebajikan universal yang selama ini kita yakini, bahkan kita sepakati ya. Itulah yang ada dalam sekitar kita. Pertama, profil pelajar Pancasila, kemudian beberapa nilai-nilai kebajikan, baik itu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingin-tahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, komitmen, dan seterusnya. Pak Dika. Nah, ini beberapa sumber-sumber ya, sumber-sumber nilai kebajikan yang diambil dari berbagai ya sumber-sumber yang mencantumkan nilai-nilai kebajikan. Nah, ini semua adalah nilai-nilai positif ya, cinta Tuhan, ciptaannya, percaya diri, kepemimpinan dan keadilan, dermawan, tidak merendahkan orang lain, pendengar aktif, lurus hati, dapat dipercaya, dan seterusnya. Ya, termasuk masih lanjut, Pak Dika. Nah, ini pun sama ya, ini semua adalah nilai-nilai kebajikan yang insya Allah dalam kehidupan sehari-hari ini pun juga menjadi pegangan kita ya dalam mendisiplinkan siswa. Nah, ini juga sama ya, ini semuanya adalah nilai-nilai kebajikan yang sehari-hari selalu kita tanamkan kepada siswa. Makanya mungkin awal tentu kita sebagai guru ya yang harus menjadi role model dulu ya, yang menjadi teladan dulu bahwa kita juga meyakini nilai-nilai itu. Kalau kita meyakini nilai semangat dalam ke siswa ya kita sendiri harus semangat. Kira-kira seperti itu. Nah, ini ada 3 teori yang terkait dengan
teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Saya persingkat saja ya Bapak Ibu. Jadi ada 3 motivasi seseorang ketika melakukan sesuatu. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi kita melakukan sesuatu karena takut dihukum. Kita melakukan sesuatu karena nggak nyaman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dapat hadiah, dapat apresiasi, ya. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, inilah teori motivasi seseorang ketika melakukan sesuatu. Nah, nanti kita kaitkan dengan anak-anak kita. Rata-rata anak-anak kita yang mana mereka atau berapa kelompok yang motivasinya nomor 1, berapa kelompok yang motivasinya nomor 2, atau berapa kelompok motivasinya nomor 3. Termasuk kita, termasuk guru-gurunya. Ada 3 teori kan motivasi. Yang satu karena menghindari ketidaknyamanan, dihukum. Yang kedua ingin mendapatkan penghargaan, ingin mendapatkan sesuatu. Yang ketiga barulah itu untuk menghargai diri sendiri. Nah sekarang menurut Anda, ya kita sama-sama diskusi ya, termasuk nanti menurut saya juga. Menurut Anda dari ketiga jenis motivasi tadi, motivasi manakah yang saat ini paling banyak mendasari perilaku murid-murid Anda di sekolah? Yang kedua, strategi apa yang selama ini Anda terapkan untuk menanamkan disiplin positif pada murid-murid Anda? Bagaimana hasilnya pada perilaku murid-murid Anda? Saya ingin mendapatkan sharing jawaban terlebih dari kesiswaan baru. Pak Dika, menurut Anda bagaimana? Lagi baru ini. Ya. Mungkin ini dirasakan juga oleh teman-teman ya, bagaimana para siswa-siswi di sekolah kita berperilaku. Kira-kira menurut teman-teman anak-anak berperilaku itu takut gara-gara takut dihukum atau apa? Kalau dilihat ketika anak datang pagi, mungkin ada beberapa anak yang takut disita HP dan kunci. Nah, mungkin itu juga perlu strategi yang lain untuk muncul motivasi intrinsik di situ. Terus kalau di dalam kelas, ya mungkin dirasakan juga oleh Bapak dan Ibu apabila anak mengerjakan tugas atau PR. Ya, kebanyakan tugas atau PR itu anak nggak paham isinya. Yang penting selesai tugasnya. Ya, isinya nggak tahu apa. Karena apa? Yang penting anak selesai. Gitu. Padahal dia nggak tahu dia belajar apa dalam mengerjakan tugas itu. Nah, mungkin itu juga muncul karena takut dihukum. Kalau misalnya gurunya nggak ngehukum, ya dicuekin tugas-tugasnya gitu. Tapi kalau saya sih jarang ngehukum juga gitu. Ya punishmentnya nilainya aja kurang lengkap kan, itu konsekuensi ya. Jadi di strateginya lebih ke konsekuensi. Kalau tugasnya nggak ada ya nilainya nggak lengkap. Tapi masih diberi kesempatan untuk melengkapi tugas-tugas yang sebelumnya belum dikerjakan. Mungkin di situ sih ya. Di sekolah kita masih banyak anak yang motivasinya takut karena melakukan karena takut dihukum. Gitu aja sih kesimpulannya. Makasih banyak. Ini yang menghindari ketidaknyamanan ya. Satu lagi pendapat dari BK baru. Enggak Pak Isan untuk ini kan dengan BK besar. Beda baru datang. Harus pucat isi. Langsung ada deng. Yang lebih tua aja ya? Baru. Itu baru. Wah, mereka baru. Namanya siapa aja?
Yang baru laki-laki dan yang baru perempuan. Paisan deh pendapatnya. Berpendapat mah bebas ya, nggak harus salah atau benar. Baru asumsi isinya nih. Aduh, nggak kelihatan. Cek. Nah. Jadi nyanyi. Aduh. Menurut Anda dari ketiga jenis motivasi murid Anda di sekolah, jelaskan. Tadi loh. Kelihatan Bu, anak nggak kelihatan. Silakan lagi ya. Maju aja Pak. Mama gua aja. Ada 3 teori nih. Hmm. Anak itu motivasinya pertama karena takut dihukum atau tidak nyaman. Yang kedua, dia ingin mendapatkan hadiah, imbalan, pujian. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang sudah mereka percaya. Nah, menurut Pak Ihsan, sebagai anak kita ini, yang mana motivasinya? Kalau tadi Pak Dika sudah menyampaikan pendapat, anak-anak kebanyakan nomor 1. Nah, menurut Pak Ihsan yang nomor berapa? Ketika anak-anak berperilaku itu apa motivasinya? Yang mana? 1, 2, atau 3? Kalau di kita ini semacam kayak kalau lagi piket aja gitu ya. Jadi kebanyakan mungkin lebih ke takut ya, takut dihukum. Semacam kayak mungkin kayak kemarin ketemu orang yang gak ikut upacara sampai kencing di celana itu kan dihukum juga. Iya, semacam kayak siapa kemarin ya? Pak Bagus? Enggak kencing. Hah? Itu bener Bu, kejadian. Iya, asli itu mah. Jadi takut gitu, takut. Akhirnya sampai kencing di celana, apalagi sampai dilaporkan kepada orang tua gitu. Nah, itu mungkin itu saja. Terima kasih. Berarti nanti strateginya ya, kira-kira jangan sampai kencing gimana gitu. Ah iya gitu. Ya Bapak Ibu, ya ini kan kita bicara realita yang nyata. Namun kan kita juga menemukan ya anak-anak yang memang sudah nomor 3. Misalkan kasih contoh misalnya, dia melakukan sesuatu berdasarkan nomor 3. Dia udah sadar. Yang anak yang OSIS lah yang kita lihat mereka tertib. Atau yang mana anak-anak yang sebenarnya banyak sih yang nomor 3 juga ya. Cuman karena kalau anak nomor 3 itu rasanya kan karena kita nggak nanganin, seolah nggak nampak. Ada banyak yang nomor 3 karena dia yakin, oh iya memang saya harus nggak terlambat, memang saya harus disiplin dan seterusnya. Tapi memang yang nomor 1 itu yang menjadi PR kita bersama. Berarti kalau memang anak-anak takut hukuman, berarti kan belum dari intrinsik ya, belum sadar. Nah, menyadarkannya itu gimana? Nah, itu semuanya menjadi bagian kita dalam mencari strategi. Karena ya semua kan terkait ya dengan sekolah ramah anak, tanpa bullying. Nah, ini arahnya ke sini ya, arahnya motivasi itu terbangun dari dalam diri. Meskipun itu mungkin prosesnya lama, tidak seketika. Ya Pak Dika. Nah, ini beberapa ilustrasi yang terkait dengan hukuman, konsekuensi, restitusi tadi yang sudah sekilas Pak Dika sampaikan. Jadi kalau hukuman saya nggak harus saya bacain semua, nggak akan saya bacain semua, tetapi mungkin perbedaannya saja. Misal nih hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Nah itu ilustrasi atau gambaran tentang hukuman. Konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Nah tadi contohkan Pak Dika, kamu kalau nggak ngumpulin tugas berarti nilainya berkurang. Yang restitusi merupakan pilihan. Jadi di sini nanti ada dialog dulu ya, ada tahapannya ketika restitusi itu. Atau yang ini. Nah ini nomornya yang paling mudah ya. Murid atau anak yang akan tersakiti, itu kalau hukuman. Bisa jadi sakitnya di hati ya, tidak nampak, dendam misalnya. Kepeleng sama guru ya dia nerima karena itu guru, tapi hatinya sakit gitu. Kemudian anak dibuat tidak nyaman, itu konsekuensi. Nggak nyaman karena dia harus nulisnya lebih banyak, pulangnya lebih lambat. Nah itu konsekuensi. Terus kalau yang restitusi dia lebih ke mendapatkan penguatan. Nah ini tentu yang tingkat paling tertinggi dan itu prosesnya lumayan butuh belajar. Kita supaya masuk ke materi berikutnya. Nah sekarang keyakinan kelas.
Ini yang sudah Bapak Ibu lakukan ya. Cuma kita samakan persepsi di kegiatan ini. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, di sini pertanyaannya berikut. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kemungkinan jawaban Anda adalah keselamatan. Nomor 2, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kemungkinan jawaban Anda adalah untuk kesehatan atau keselamatan. Jadi nilai-nilai keselamatan atau kesehatan nilai yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, ya, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya tentang nilai-nilai kebajikan, bahwa menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan, apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut, apa tujuan utamanya, dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan kuliahnya. Nah, itu perbedaan antara keyakinan kelas dengan peraturan kelas. Kalau peraturan ya ikutin aja udah, tanpa diberikan maknanya, tanpa diberikan tujuannya, tanpa diberikan keyakinan-keyakinan universal atau kebajikan-kebajikan universalnya. Nah, ini keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat dan bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu ketika mungkin sudah kurang relevan lagi. Ya, contoh-contohnya. Nah, ini contoh-contohnya ya, setiap anggota kelas perlu belajar, perlu senang, melakukan tugas. Nah, kira-kira seperti itu. Singkat-singkat namun mereka menyepakati dan tahu tujuannya. Ada hormat, bekerja, diterima dan dimengerti. Nah, maka nanti kalau mungkin kita akan bergeser dari peraturan kelas menuju keyakinan kelas, meskipun bukan berarti peraturan kelas salah ya, tidak, namun peraturan kelas itu kita geser menjadi keyakinan kelas yang maknanya tuh ada, yang anak bisa memahami makna dari keyakinan atau peraturan tersebut. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ki Hajar Dewantara dalam salah satu kutipannya menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, dan guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif, pada hakikatnya guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman. Dan ia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur,
dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif seperti bosan, sedih, dan kecewa. Bahkan mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk menyampaikannya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang kelima, kebutuhan akan penguasaan atau power. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup atau survival. Misalnya, kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kebutuhan untuk merasa aman juga termasuk dalam kebutuhan ini. Agar murid dapat belajar dengan baik, kebutuhan mereka akan rasa aman, pangan, sandang, dan papan harus terpenuhi. Bagaimana mungkin mereka dapat belajar dengan baik bila mereka datang ke sekolah dengan perut yang lapar atau bila rumah mereka kebanjiran? Setelah kita mengetahui kebutuhan pertama yang sebagian besar bersifat fisiologis, mari kita lihat kebutuhan kedua sampai kelima yang semuanya berhubungan dengan psikologis. Mari kita lihat kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan akan perasaan diterima oleh kelompok atau komunitasnya atau kebutuhan love and belonging. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, teman kerja, dan kelompok di mana kita tergabung. Setiap murid ingin menjadi bagian yang berharga dari kelas dan juga sekolah. Mereka juga ingin diterima oleh orang lain dan kelompoknya. Bahkan, murid yang terlihat paling cuek pun jauh di dasar hatinya pasti ingin merasa diterima. Sebagai guru, seharusnya kita dapat menerima murid kita apa adanya, sesuai dengan kodratnya. Karena setiap murid adalah unik. Mereka memiliki kekuatannya masing-masing, sehingga guru seharusnya bisa menciptakan kesempatan untuk murid berkolaborasi dan memiliki ikatan emosi satu sama lain. Murid-murid yang memiliki kebutuhan yang besar untuk merasa diterima, biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya, dan mereka juga suka bekerja dalam kelompok.
Kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan akan kebebasan atau kebutuhan membuat pilihan. Murid harus diberi kesempatan untuk membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihan yang mereka telah ambil. Memberi mereka kebebasan bukan berarti membiarkan mereka melakukan apa saja yang mereka mau, melainkan lebih memberi mereka kesempatan untuk membuat pilihan, menyuarakan pendapat mereka dengan percaya diri, dan memberi mereka kesempatan untuk mencoba hal-hal yang baru. Pembelajaran dengan metode yang beragam dan menarik juga akan memenuhi kebutuhan murid tentang kebebasan ini. Pembelajaran berdiferensiasi di mana guru menyediakan beberapa jenis tugas yang bisa dipilih oleh murid sesuai minat mereka, sangat baik untuk mengembangkan murid menjadi lebih mandiri dan memiliki motivasi internal. Karena kebutuhan akan kebebasan pada dasarnya adalah kebutuhan untuk mandiri, memiliki otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidupnya sendiri. Kebutuhan yang keempat adalah kebutuhan akan kesenangan. Bayangkan Bapak Ibu, hidup tanpa rasa senang. Betapa menyedihkannya. Glasser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Jangan sepelekan kebutuhan murid untuk merasa senang di kelas. Sebagai guru, jangan ragu-ragu untuk dengan sengaja memasukkan kegiatan yang menyenangkan dalam kelas. Murid-murid dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Mereka juga konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disenangi. Kebutuhan yang kelima adalah kebutuhan akan penguasaan. Setiap murid memiliki kebutuhan untuk merasa kompeten, menjadi terampil, diakui pencapaian dan keterampilannya, didengarkan, bisa membuat dampak dan pengaruh, dan memiliki rasa harga diri. Mereka sebaiknya diberi kesempatan untuk membuat keputusan tentang hal-hal yang penting dalam hidupnya dan tidak merasa dikontrol oleh sistem sekolah. Pada murid yang telah menginjak usia remaja, seringkali mereka merasa tidak memegang kendali atas kehidupannya sendiri, karena guru kerap kali berpengaruh dalam mengambil keputusan. Murid-murid yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal-hal yang baru. Mereka juga perfeksionis dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Ibu dan Bapak guru sangatlah penting bagi kita untuk mengetahui kebutuhan dasar murid-murid, agar kita memahami alasan di balik sikap dan tingkah laku mereka. Bila murid berperilaku buruk atau melanggar peraturan, sehingga tindakannya tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, maka guru harus mencari tahu alasan yang mendasari tindakan tersebut dan kebutuhan apa yang belum terpenuhi. Melalui percakapan dengan guru dalam pendekatan disiplin positif, murid dapat diajak untuk bersikap reflektif dalam mengenali kebutuhan-kebutuhan yang berusaha mereka penuhi dan mendasari tindakan mereka. Jika guru mengabaikan perilaku buruk murid-murid, maka perilaku tersebut akan berpengaruh pada suasana kelas yang kurang kondusif
dan akan berpengaruh pada tujuan dari pendidikan itu sendiri. Ibu, Bapak guru hebat, mari kita menjadi guru yang lebih baik dengan memahami kebutuhan dasar murid-murid kita dan senantiasa membimbing mereka untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Kekuasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan dan kesenangan. Nah ini kenapa kita belajar ini? Karena kita tadi yang teori tadi ya, kita meyakini anak itu berbeda kan dengan kita. Saya misalnya berpikir bahwa masa sih anak kamu segede gitu masih males ngerjain tugas, kan logikanya harusnya enggak. Nah tapi faktanya ada kebutuhan mereka yang mungkin belum terpenuhi, sehingga disitulah guru diharapkan memahami apa kebutuhan dasar siswa yang belum terpenuhi sehingga mendasari perilaku mereka. Lanjut Pak Rafika. Saya nanya lagi. Nah ini aja di setel. Ini berapa menit? Ini nggak terlalu banyak ya. Nah ini aja Pak Ari yang kita full. Saya lumayan. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana. Kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi, Bu. Naren!
Naren, kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, Nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal.
Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Ya, itu ya mungkin yang video yang sharean kita. Kalau saya ditanya saya nggak tahu mana. Semuanya pernah saya lakukan. Begitu yang mana? Kadang penanganan anak itu sesuai dengan suasana hati, betul ya? Arif. Ya, intinya semua memang perlu belajar ya. Dan tadi suasana hati dan situasi dan kondisi. Iya. Tapi tentu yang kita harapkan tadi memunculkan motivasi intrinsik. Jadi bukan karena ancaman, bukan karena tekanan, gitu ya harapan kita. Karena kita pun sebagai manusia kan juga menginginkan seperti itu ya. Kita pun diperlakukan orang lain juga pinginnya bukan yang dipaksa atau yang ditekan seperti itu. Lanjut aja Pak Diska, kita karena sudah menjelang kemop. Nah ini segitiga. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi.
Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang, Sarah. Siang, Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel, Pak. Kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah, Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh, begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian, pada saat itu, kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah, Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh, begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, masa saya diam saja, Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajarlah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya, Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya, tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah, Pak. Capek, Pak, jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu? Yakinlah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal
ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, ibu bapak guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka.
Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Aksi nyata di PMM ini ada ya, segitiga restitusi yang saya pernah kirim juga aksi nyata dan sudah di ACC dapat sertifikat. Jadi menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Jadi nggak langsung nyalahin gitu, tapi ada tahap-tahapannya. Nah di sini terkait teori kontrol bahwa kenapa perlu menstabilkan identitas, karena kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Ya, salah itu hal yang wajar gitu ya. Kemudian validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Kayak tadi kan, kenapa Naren terlambat? Dia punya alasan. Atau hal-hal yang lain selalu ada alasan. Nah, barulah menanyakan keyakinan kelas. Kamu apakah meyakini bahwa harus misalnya saling menghormati? Nah, barulah tahapan ketiga inilah ada menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal karena sama-sama meyakini sebuah nilai. Nah ini segitiga restitusinya. Nah kalau mau praktek bisa dilaksanakan ya. Ya meskipun dia perlu proses, memang perlu belajar gitu ya, agak sulit memang, tapi ya nggak apa-apa. Kita sekali waktu kita coba karena ini ada juga di aksi nyata PMM. Ini contoh percakapannya ya. Nah, ini latihannya tadi kan sebenarnya sudah tanya jawab ya. Jadi 5 posisi kontrol, posisi mana yang dipraktekkan oleh guru menurut tadi ya, menurut dialog tadi. Kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Mario dan Adi, dan apa yang dikatakan guru dalam tahap menstabilkan identitas, validasi, tindakan, dan mencari keyakinan. Nah, jadi dalam praktek budaya positif yang terkait dengan disiplin itu ada 5 ini. Ya, posisi kontrol yang kita jalankan, kebutuhan murid yang harus dipenuhi atau berusaha dipenuhi, selanjutnya adalah tahapan-tahapan 3 atau segitiga restitusi. Berikut ini adalah beberapa penerapan budaya positif yang telah saya lakukan di sekolah. Yang pertama yaitu membuat keyakinan kelas di kelas 12-7. Penerapan berikutnya adalah 5 posisi kontrol. Dalam hal ini saya mencoba menerapkan posisi kontrol sebagai manajer. Pada penerapan posisi kontrol sebagai manajer ini, kasus yang terjadi adalah seorang siswa yang tidak mengumpulkan tugas geografi. Padahal sudah disepakati bahwa tugas itu seharusnya sudah dikumpulkan. Penerapan berikutnya adalah segitiga restitusi. Kasus yang terjadi pada suatu hari ketika saya sedang piket, saya mendapat laporan ada 3 orang siswa yang keluar dari lingkungan sekolah pada saat jam pelajaran dengan cara lompat pagar halaman belakang sekolah. Mereka nongkrong sambil jajan dan salah satu diantaranya sambil merokok. Kemudian ketiga siswa tersebut saya panggil. Mereka adalah siswa kelas 12 IPS 2, yaitu Awing, Burhan, dan Cepi. Tahapan yang saya lakukan adalah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, serta menanyakan keyakinan. Ya, terima kasih sudah berpartisipasi dalam kegiatan ini. Ya, mungkin mudah-mudahan apa yang sudah saya berusaha sampaikan bukan menggurui, namun kita mencoba bersama-sama untuk mengimplementasikan yang terbaik ya, hal yang terbaik yang sesuai dengan beberapa hal yang keyakinan atau kebajikan, nilai-nilai kebajikan yang kita yakini, dan kita akan melaksanakan hal yang positif buat siswa kita sehingga berdampak juga positif, sehingga memunculkan motivasi internal dalam dirinya. Mungkin seperti itu. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.